Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain ila anqal. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10 salawat wa rufi'a lahu biha 10 darajat wa kutiba lahu biha 10 hasanat wa hutta biha anhu 10 khati'at. Wa qala alaihi salatu wassalam, awlan nasa bi yawmal qiyamati aktharuhum alayya salatan. Wa qala sallu alayya haitsu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan 1 solawat, sallallahu alaihi biha 10 salawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya dengan 10 kali solawat. Wa rufi'a lahu biha 10 darajat, dan akan diangkat baginya 10 darajat. Wa kutiba lahu biha 10 hasanat, dan akan dicatat baginya 10 kebaikan. Wa hutta biha anhu 10 khati'at, dan akan dihapuskan baginya 10 keburukan. Kemudian beliau bersabda, awlan nasa bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling utama, manusia yang paling utama di sisiku nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan 1 solawat yang dibaca, maka solawat tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 10 kali solawat. Dan dengan 1 solawat tersebut Allah akan mengangkat 10 derajat. Kemudian Allah akan catat 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukan. Ini salah satu khususiyah, keistimewaan yang Allah berikan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan 1 kali solawat Allah akan berikan 4 keistimewaan. 1 kali solawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dapat 4 kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, Allah akan bersolawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali solawat. Kemudian akan diangkat baginya 10 derajat. Dicatat baginya 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukan. Kemudian beliau bersabda, manusia yang paling utama di sisiku nanti di yaumil qiyamah adalah di antara mereka yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan suatu amalan yang sangat istimewa. Solawat ini disebutkan oleh para ulama
suatu kalimat yang sangat ringan namun memerlukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah berkata kepada seorang sahabat yang bernama Aba Kahil. Seorang sahabat panggilannya Aba Kahil. Beliau mengatakan, "Ya Aba Kahil, annahu man shalla alayya kulla yawmin 3 marrat." Bahwasanya orang yang bersolawat kepadaku dalam seharinya sebanyak 3 kali. Orang yang bersolawat kepadaku setiap hari 3 kali, kata Nabi Muhammad, hubban li, karena cintanya kepadaku, wa syauqan ilayya, dan karena kerinduannya kepadaku, kana haqqan 'ala Allahi ay yaghfira dhunubahu tilkal lailati wa dhalikal yaum. Maka merupakan suatu hak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya di malam tersebut dan di hari itu. Mereka yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad sehari sebanyak 3 kali, karena cintanya kepada Nabi Muhammad, karena rindunya kepada Nabi Muhammad SAW, maka di hari itu pun Allah akan mengampuni dosanya. Karena sholawat yang kita baca untuk Nabi itu, ya yang pertama, karena pasti kita ini cinta kepada Nabi Muhammad. Setelah cinta kepada Nabi, yang kedua itu karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang belum melihat Nabi saja bisa cinta. Ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat Nabi, maka mereka akan langsung jatuh cinta. Siapa yang melihat sosok Nabi Muhammad SAW, pasti orang itu akan jatuh cinta. Dan ketika kecintaan tersebut telah memuncak, maka mereka akan selalu menghabiskan waktunya hanya untuk melihat Nabi Muhammad. Sehingga para sahabat-sahabat Nabi, ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW, di antara mereka ketika mendengar kabar tentang wafatnya Nabi, mereka langsung berdoa kepada Allah. Allahumma adhhib basari hatta la ara ba'da habibi Muhammadin ahada. Ini seorang sahabat ketika mendengar tentang wafatnya Nabi Muhammad langsung mengangkat doa, "Ya Allah, hilangkanlah pandanganku. Butakanlah aku ya Allah, sehingga aku tidak lagi melihat setelah kekasihku Muhammad kepada siapapun." Setelah wafatnya Nabi, maka sahabat ini tidak mau melihat siapapun, meminta kepada Allah agar pandangannya ini diambil oleh Allah. Langsung terkabul.
Doanya langsung diijabah oleh Allah. Seketika matanya itu langsung tidak bisa melihat lagi. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itulah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Yang cintanya kepada Nabi itu zahir batin. Ya. Hati mencintai Nabi, ya, dan anggota tubuh mereka itu selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Karena salah satu tanda cinta seorang kepada Nabi Muhammad selain memperbanyak membaca sholawat, mereka harus mengikuti, mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kecintaan seseorang kepada Allah tidak akan diakui oleh Allah kecuali setelah mengikuti Nabi Muhammad. Orang tidak bisa langsung sampai kepada Allah tanpa melewati Nabi Muhammad. Mau kenal kepada Allah harus lewat Nabi Muhammad. Mau dapat keridhaan Allah harus lewat Nabi Muhammad. Sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka-mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Ya, maka syaratnya untuk mendapatkan kecintaan Allah, kecintaan kita baru diakui oleh Allah dengan syarat mengikuti Nabi Muhammad. Fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikuti aku. Dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan dua kemuliaan dari Allah. Yang pertama, yuhibbukumullah. Kalian akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa kalian pun akan diampuni oleh Allah. Mencintai Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apa yang diperintahkan Nabi Muhammad kerjakan. Apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Ya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang telah aku larang kepada kalian, maka jauhi. Jauhi, kata Nabi Muhammad. Wa ma amartukum anhu fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan semampu kalian. Nah, itu perbedaan antara kebaikan dengan keburukan. Ya, kalau kebaikan, bahkan di dalam Al-Quran pun Allah perintahkan kita ketika melakukan kebaikan, lakukan semampu kalian. Ya. Tapi kalau masalah keburukan, masalah kemaksiatan, kejahatan, itu tidak ada kalimat semampu kalian. Ya. Nah, dalam hadis tadi Nabi mengatakan, ma amartukum anhu fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian tentang kebaikan, maka kerjakan semampu kalian. Ya. Tidak dituntut banyak-banyak, semampu kalian. Ya. Wa man nahaitukum anhu fajtanibu. Dan apa yang aku larang, fajtanibu, jauhi. Ya. Bukan tinggalkan semampu kalian, tidak bisa. Kalau yang baik, kerjakan semampunya. Tapi kalau yang haram, tinggalkan.
tidak ada kata semampu kalian. Ya. Ulun ini kada bisa ninggalin minuman nih langsung mau berhenti, tidak bisa. Bertahap bisa, tidak boleh. Ya. Biasa sehari sebotol umpamanya, ngurangi setengah botol. Tidak boleh, kalau yang haram tidak ada istilah tawar-tawaran. Ya, kalau masalah kebaikan boleh. Ya, enggak. Tapi kalau masalah yang haram tidak ada istilah kata semampu kalian. Ya. Ketika itu telah diharamkan oleh Allah, maka kata Nabi tinggalkan. Di situ pasti ada mudaratnya. Ya. Dan itu pun akan membahayakan kalian sendiri. Yang haram itu dilarang oleh Allah, pasti ada mudarat. Ya, pasti ada mudarat. Contohnya, orang kalau rancak bezina, ya, rancak bezina, lama kelamaan kena penyakit apa dia? HIV. Nah, ya. Karena gawiannya haram. Ya enggak, jaka berakad nikah kah yang halal, enggak kena dia penyakit itu. Ya. Bezina dia 4 kali dengan 4 perempuan. Itu pernah ketika dia berzina dengan 4 perempuan, ya, maka dia akan terkena penyakit HIV tadi. Ya. Tapi ketika orang tersebut melakukannya dengan sesuatu yang halal, ya, dia tidak kena penyakit. Umpamanya ada orang yang bininya 4. Bininya 4. Pernah dengar orang punya bini 4 kena penyakit HIV? Pernah dengar? Tidak ada. Kalau orang berzina ada. Ya. Kenapa? Karena yang satu halal, yang satunya haram. Nah, Nabi Muhammad SAW beliau memberikan peringatan kepada kita, apa yang telah dilarang oleh Allah jangan terlalu banyak ditanya. Ya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, orang-orang sebelum kalian kebanyakan dibinasakan oleh Allah, ya, karena terlalu banyak tanya. Jangan jadi kayak orang Bani Israel. Ya, Bani Israel itu orangnya ndak taat, banyak tanya, ya, sehingga dipersulit oleh Allah. Ketika ada kejadian pembunuhan, si pembunuh ini ndak diketahui siapa orangnya, ya, akhirnya dicari, tetap tidak ketemu. Maka mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, coba engkau berdoa kepada Allah. Ya. Kira-kira ini siapa yang membunuh ini? Dan bagaimana cara untuk mengetahui siapa pembunuhnya? Berdoa Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam berdoa. Ya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Nah, yang pertama sapi lah. Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Karena orang Bani Israel ini keras kepala, banyak tanya. Terus lagi apa namanya bahasa Banjar nih, borek ya. Nah, borek. Ya.
Allah wajibkan kalian, Allah perintahkan kalian untuk menemukan siapa pembunuhnya, maka sembelih sapi. Ini langsung orang Bani Israel ini nanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, coba jelas-jelas, sapi itu banyak, coba engkau tanya kepada Tuhanmu, sapi ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Warnanya ditanya. Warnanya warna apa? Banyak tanya. Ya. Sapi itu rancaknya warna apa biasanya? Putih. Terus hitam. Mungkin ada coklat. Kuning ada kuning? Nggak ada kuning. Banyak tanya. Warna apa? Coba tanya benar-benar kepada Tuhanmu itu. Jangan beri apa namanya nih? Hah? Jangan membingungkan kayak ini. Sapi ini banyak. Lakian kah? Binian kah? Warnanya ini warna apa? Ya. Dipersulit oleh Allah. Sehingga untuk mencari sapi tersebut mereka kebingungan. Allah persulit mereka. Sapi yang harus dicari ini sapi yang warna keemas-emasan. Nah, warnanya warna emasan. Di mana nyari? Dan sapi ini hanya dimiliki oleh satu orang. Ya, dimiliki oleh satu orang yang miskin, peninggalan abahnya. Ya. Cari sapi tersebut yang warna keemas-emasan. Wah, dicari di pasar, mana ada warna emas-emasan. Warna hitam banyak. Ya, dicari. Akhirnya ketemu. Ngelihat ada kekanakan bawa sapi. Warnanya keemas-emasan. Ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam sudah pas dengan sapi yang dimiliki oleh si anak ini. Ditanya, hei nak, hendak dijual kah? Berapa hendak dijual? Ya, kalau bahasa kita nih apa namanya, harganya tuh yang bisa dipahami lah. Berapa hendak dijual? 100 dirham. Ya, 100 dirham. 100 dirham. Murahnya. Lantas ditanya, ya sudah kami aja yang beli 200 dirham. Kami belinya 200. Nah, nanti dulu. Ulun bulik dulu, nanya mama dulu. Ya. Aku tanyakan kepada ibuku dulu. Mau apa enggak dijual 200 dirham? Ya, kata orang tadi langsung aja. Oh, enggak mau. Ini pesan ibuku. Pesan ibuku jual 100 dirham. Jangan lebih. Ya, ketika ada orang mau beli tadi 200 dirham. Bulik lagi. Ya, nanya sama mamanya, mak tadi ada orang mau beli. Berapa mau ditawar? 200 dirham. Kenapa kada dijual? Bulik lagi. Bawanya lagi sapi. Ya, ditanya lagi. Jadi kan 200 dirham, ya kata mama nih 200 dijual. Ya sudah aku beli lebih aja. Ya, aku beli lebih, dinaikin lagi harganya. Naik lagi jadi 300 dirham. Nah, nanti dulu bulik lagi nih, nanya mama dulu nih. Ya. Jadi ini anak pulang pergi, akhirnya paslah dengan harga yang sangat mahal dibeli. Ya, sapi sudah dibeli bukan untuk makan. Ya, enggak. Sapi itu disembelih bukan buat makan. Ketika udah didapat,
dibawa ke kampung, disembelih, ya, buntutnya itu nah, apa buntut lah, ekor apa ekor, hah? Ya ekornya itu, ya dipukulkan kepada si mayit tadi. Nah, si mayit itu langsung bangun, tunjuknya, itu yang bunuh aku lah, ketahuan langsung. Ya. Nah ini karena orang Bani Israel ini terlalu banyak tanya. Kalau seandainya ketika Allah perintahkan mereka untuk menyembelih sapi dan mereka tidak banyak tanya, sapi apa bisa? Ya. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Coba mereka tidak banyak tanya, berdiam aja. Oh sapi kah? Ya, langsung aja ke pasar. Ya, mau sapi yang besar kah? Mau sapi yang halus? Mau sapi yang hitam, yang jelas sapi. Karena tak terlalu banyak tanya, ya akhirnya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yurwi anna rajulan min Bani Israel fatahat Taurat. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Ia membuka lembaran kitab Taurat. Ya, kitab Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi apa? Hah? Nabi Musa. Nabi Musa, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Dawud, kemudian Injil Nabi Isa. Taurat kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian laki-laki tersebut ketika membuka lembaran kitab Taurat, fawajada fiha ismu Muhammad. Ketika dia buka lembaran kitab Taurat, dia dapatkan di dalam kitab tersebut ada nama Nabi Muhammad. Ya. Fasalla alaihi faghafara lahu bidzalik. Maka kemudian si laki-laki ini bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan dengan solawat tersebut dosanya diampuni oleh Allah. Bahkan Allah perintahkan Nabi Musa alaihi salam bi ghaslihi wassalata alaih. Allah perintahkan Nabi Musa untuk memandikannya dan menyolatkannya. Ya, karena kewajiban kita kalau ada orang meninggal, yang pertama dimandikan, yang kedua dikafani, yang ketiga disolati, yang keempat dikuburkan. Yang pertama dimandikan. Nah ini hukumnya ini untuk orang yang syahid dunia. Nah, syahid itu ada dua. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Kalau syahid akhirat tidak boleh dimandikan. Seperti orang-orang yang wafat di dalam peperangan melawan orang kafir. Ya. Orang yang wafat di dalam peperangan melawan orang kafir, bukan wafat berserangan dengan kampung sebelah. Bukan berkelahi serangan dengan kampung sebelah mati. Itu tidak syahid. Itu namanya mati konyol. Ya, bukan syahid itu. Kampung ini sama kampung kelahi, serangan, ada yang mati. Oh ya Allah, syahid itu. Itu bukan syahid. Bukan jihad itu. Ya. Nah, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Kalau syahid akhirat mereka yang wafat di jalan Allah membela agama Allah. Dan yang dihadapi ini memang kafir. Memang orang kafir, orang munafik. Ya.
Kemudian ada syahid dunia. Syahid dunia itu seperti orang yang tertimpa bangunan, kemudian kecelakaan, terbakar, tenggelam, mati lemas. Seperti orang yang sakit parah termasuk. Ya. Nah, kalau syahid akhirat yang diwajibkan hanya 2. Ya. Yang diwajibkan hanya 2. Dikafani terus langsung dikubur. Ya, dikafani langsung dikubur. Tidak dimandikan dan tidak disolati. Tidak dimandikan dan tidak disolati. Kenapa? Karena ketika dimandikan itu akan menghilangkan darahnya. Karena mandi itu kan untuk menghilangkan darah, luka-luka. Sedangkan orang yang syahid di jalan Allah maka haram dimandikan. Tidak boleh dimandiin. Kenapa? Agar darahnya ini bisa menjadi saksinya di hadapan Allah. Kemudian haram disolatkan. Kenapa haram disolatkan? Karena dia bawa darah tadi. Ya, jadi langsung ganti kafan. Ya. Kemudian setelah ganti kafan langsung dikubur. Tapi kalau yang matinya itu syahid dunia, kena bangunan. Ya enggak. Kena bangunan apalah, badannya hancur. Ya, atau kecelakaan. Ya, ditabrak oleh truk. Ya, badannya habis. Ya, tetap dimandiin. Ya, tetap dimandiin, tapi ada cara-caranya. Nah, kemudian orang yang mati lemas, tenggelam, 5 hari baru ketemu, tetap wajib dimandikan. Ya, tapi mandinya ada cara-caranya. Karena orang yang sudah lama tenggelam itu biasanya kulitnya ini lembut, tidak boleh kesentuh sedikit lepas. Ya. Jadi dimandikan ala kadarnya, bukan digosok-gosok kayak biasa itu. Ya. Nah, setelah dimandikan, dikafani. Setelah dikafani, disolati. Setelah disolati, dikubur. Ya. Hal-hal seperti ini dituntut oleh Nabi Muhammad SAW untuk dipercepat. Kalau ada jenazah, dipercepat. Ya, begitu meninggal dunia, kalau bisa langsung dibersihkan, mandikan. Habis mandikan langsung disolati. Setelah disolati langsung dikubur. Jangan terlalu lama. Seharian, pagi meninggal. Nah, besok baru dikubur. Ya enggak. Mungkin karena nunggu anaknya tadi. Ya. Karena seorang muslim ketika meninggal dunia, ya, mereka itu minta dipercepat. Ya, mereka itu minta dipercepat untuk dikubur, jangan terlalu lama-lama. Ya enggak. Dan itu harus harus dijagain. Ya, kadang-kadang ada orang meninggal dunia, ya, nah, yang yang istrinya, yang anak-anaknya, enggak ada yang menjaga. Ya, kadang-kadang sendirian dia. Ya, sendirian si mayit tadi. Ya, anak bininya berkaisahan, main HP, ada yang sempat selfie lagi. Ya, sempat selfie. Mamanya meninggal difotonya. Difotonya mamanya. Sebarinya ke Facebook. Ya. Mamanya lagi selesai dimandiin lagi pakai kapan dah. Nah, rambutnya kelihatan. Ya, kelihatan ini ya di fotonya.
Disebarinnya, ya Allah, musibah itu. Ya. Inilah hakikatnya anak yang durhaka. Ya. Orang sudah meninggal disebarkannya. Itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh ada satu orang pun yang melihat. Ya. Kecuali mereka-mereka yang ada hubungan darah. Suaminya, anak-anaknya, ya. Dan kita yang tidak ada hubungan darah, jangan jangan fudul. Fudul itu artinya mau tahu. Ya enggak mau tahu, pengen ngelihat. Kadang-kadang kayak itu. Ya. Suami kawan meninggal. Kadang-kadang biniannya hendak ngelihat, dibukanya lah. Oh itu jangan. Ya, enggak boleh yang kayak itu. Ya enggak. Orang kalau sudah meninggal dunia, enggak boleh ada yang melihat selain keluarganya. Ya, karena itu merupakan azab bagi mereka. Ya, dilihat oleh orang-orang yang tidak ada hubungan darah. Ya. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan karena menyakitkan si mayit. Nah, kalau sudah kayak itu dijagain, baca surat-surat pendek, bila perlu hataman Quran, ya enggak, atau bacain sholawat. Ini kadang-kadang sibuk dengan HP. Ya. Meninggal dunia HP dipegang, ziarah kubur be-HP juga. Ya. Nah, jadi harus dijaga si mayit itu. Bacakan apakah? Itu terakhir berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya. Ya. Ini kalau sudah orang tua tadi masuk ke dalam kubur, yang jaga kuburnya siapa? Hah? Kan ada orangnya kan? Diupah. Jaga kubur, umpamanya di tempat itu kan ada wilayahnya, jaga kubur ini orang berapa. Memang bagus. Nah, alangkah bagusnya lagi kalau seandainya si anaknya itu lah. Ya. Si anak yang baca Quran buat abahnya. Si anak yang baca Quran buat mamanya. Itu yang lebih mereka harapkan. Ya. Kalau kita manggil orang yang jaga kubur, ya pahala dapat. Tapi senangnya mereka itu lain. Ya Allah, dapat kiriman bacaan dari anak itu merupakan kebahagiaan bagi mereka. Ya. Ada kadang-kadang ada orang tuanya udah dikubur langsung bulik aja. Ya enggak, langsung bulik. Ya tunggulah 3 hari, 7 hari. Ya. Nah, yang jaga kubur tadi baca Quran, sampai ngantuk-ngantuk lah. Anaknya enggak tahu lagi di mana. Malam pertama abah mamanya meninggal dia udah keluyuran. Ya, merdeka, enggak ada abah, enggak ada mama, merdeka. Ya. Nah, ini yang harus kita senantiasa perhatikan ya, agar kelak kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu alayya haitsu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Bersolawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada, karena solawat kalian itu akan sampai kepadaku. Ya, sesibuk apapun kita, ya, paling tidak solawatlah kepada Nabi Muhammad. 1 kali, 10 kali, solawat tersebut akan disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan, Allah berikan kita hidayah dan taufik, Allah berikan kemudahan kepada lisan kita agar senantiasa bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat tersebut kelak Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.